Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Saya mempersilahkan Bapak Ibu dan saudara-saudari semua untuk bersaat teduh sejenak, mempersiapkan hati, pikiran dan tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan dan untuk siap mendapatkan lawatan Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mengingat setiap kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang semata-mata diberikan kepada kita, dan itu bukan karena kuat gagah kita. Kita akan menyatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kuasa dan maha mulia. Mari saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri, dan kita akan bersama-sama bersorak-sorai merayakan kebaikan Tuhan. Kita nyatakan bahwa kasih yang Tuhan berikan itu tidak terlukiskan, tak terlukiskan. Kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada dekap kasih-Mu, dekap kasih-Mu, setia menjagaku. Kan ku nyatakan, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, kasih-Mu, dekap kasih-Mu, setia menjagaku. Kan ku nyatakan, kan ku nyata. Katakan Yesuslah Tuhan, bahwa Yesuslah Tuhan maha kuasa, maha kuasa, maha mulia. Kau bertata atas semesta, maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Katakan maha kuasa, maha kuasa, maha mulia. Kau bertata atas semesta, maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang, dulu sekarang sampai katakan dengan iman, dulu sekarang sampai selamanya. Puji Tuhan. Doa pembukaan oleh Bapak Pendeta Andreas Waluyo. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau ya Allah, kami sungguh bersyukur memiliki Engkau, dan kami sungguh bersyukur ada dalam pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan, begitu setia Engkau memberkati hidup kami, menganugerahkan keselamatan dan memberikan kesempatan bagi kami untuk mengenal Engkau dari waktu ke waktu. Dan di dalam kedaulatan Tuhan yang ajaib itu,
Engkau menjadikan segala sesuatunya untuk kebaikan bagi kami. Haleluya dan puji Tuhan kalau kami hari ini kembali Tuhan kumpulkan di tempat ini untuk bersama-sama memuji Tuhan. Bersama-sama mensyukuri apa yang telah terjadi dalam hidup kami, secara khusus dalam pekan ini. Dan Tuhan telah sertai kami, setia menopang dan menolong kami. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan selalu memberikan kesempatan bagi kami untuk mengenal Engkau dan melayani Engkau. Hari ini kami bersama-sama rindu mendapatkan lawatan juga daripadamu lewat peribadahan ini. Hamba berdoa untuk seluruh rangkaian ibadah yang ada, hamba-hamba Tuhan yang telah Kau persiapkan untuk melayani. Tuhan urapi, Tuhan berkati rangkaian ibadah kami ini, sehingga semua yang ada di dalamnya mendatangkan hormat pujian hanya kepada Tuhan. Dan melalui ibadah ini pula kami juga diberkati oleh Tuhan. Inilah doa syukur kami Tuhan, sekaligus permohonan kami. Kami membuka rangkaian ibadah kami di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Masih tetap berdiri Bapak Ibu, kita akan bersama-sama menyatakan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, bangkit ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, sebentar kita akan menaikkan setiap doa syafaat kita. Jikalau kita ada kegelisahan, ada pencobaan, kita ingat ada seorang penolong yang tetap mempedulikan kita. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian ini sebelum doa syafaat. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa bila cobaan menggodai hatimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu.
berseru memanggil namanya, berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, percaya, Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa, Dia hanya sejauh doa, Dia hanya sejauh, Dia hanya sejauh doa, Dia hanya sejauh doa. Ibu Reti akan mewakili kita dalam doa syafaat. Kami bersyukur Tuhan karena kami tahu bahwa Engkau dekat kepada kami, Engkau dekat kepada setiap orang-orang berseru kepada nama-Mu yang agung, nama-Mu yang mulia, nama-Mu yang ajaib, nama-Mu yang adalah Raja di atas segala raja, nama-Mu adalah Allah yang maha tahu dan mendengar seluruh isi hati kami. Terima kasih, kami pegang janji-Mu, marilah kepadaku yang letih lelah dan beban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya kesempatan hari ini Tuhan berdoa untuk setiap pokok-pokok doa yang ada di dalam jemaat-Mu Agape. Bapak, kami menyerahkan Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur karena kami tahu kami ada di negeri kami, negeri yang dalam banyak hal memiliki keragaman yang sangat unik. Kami bersyukur Tuhan untuk bangsa kami bersyukur untuk pemerintahan Jokowi dan seluruh jajaran kabinetnya. Kami terus berdoa supaya baik jajaran kabinetnya, menteri, penegak hukum, Polri dan seluruh aparat yang ada, ABRI, semuanya Tuhan pimpin, Tuhan tilik hati mereka biar roh takut akan Tuhan tinggal di negeri kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan perpindahan ibu kota ke Kalimantan. Engkau yang akan tolong segala proses persiapannya dan segala-segala diperlukan Tuhan dalam kemahatauan-Mu Tuhan. Engkau yang akan terus menyertai sehingga perpindahan ini dan segala sesuatu yang berubah, Tuhan yang mengatur semuanya untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa untuk pemilihan presiden dalam tahun-tahun yang akan datang. Tuhan Yesus tolong supaya setiap perjalanan prosesnya Tuhan dan juga orang-orang yang akan memilih calon-calon presiden itu betul-betul dikendalikan oleh tangan Allah sendiri. Beri roh hikmat, marifat Tuhan sehingga baik dalam pemilihan itu semuanya berjalan dalam anugerah Tuhan, ada roh ketentraman di sana dan Tuhanlah yang akan menetapkan seorang presiden bagi bangsa kami. Kami tahu bahwa tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah, maka kami yakin dan percaya bahwa Tuhanlah yang akan memberikan seorang presiden bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan semua pekerjaan si jahat, semua roh pemecah belah di antara bangsa kami menolak itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa roh damai sejahtera yang Engkau anugerahkan itu Tuhan, yang Engkau mendengar dari setiap seru doa anak-anak-Mu itu Tuhan, akan melimpah atas bangsa kami. Kami bersyukur, kami berdoa juga Tuhan tolong supaya toleransi beragama itu Tuhan tumbuhkan pada generasi ini Tuhan, sehingga mereka mengerti satu dengan yang lainnya dan saling menghormati satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kota Bandung dan untuk kota Cimahi di mana kami tinggal. Kami terus menyerahkan setiap pemerintahan, setiap program-program mereka yang dilaksanakan. Tuhan Yesus tolong supaya damai sejahtera Tuhan ada di kota kami. Terima kasih juga kami menyerahkan untuk setiap kota-kota yang di Indonesia Tuhan. Engkau melawat Tuhan. Sekali lagi kami berdoa supaya damai sejahtera Tuhan tinggal di negeri kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan gereja yang kami kasih Agape ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami rindu memiliki sebuah gedung gereja. Kami tidak tahu di mana Tuhan akan tempatkan itu. Kami juga tidak tahu di mana Tuhan sudah berikan itu bagi kami. Tapi satu hal kami percaya bahwa gedung itu sudah ada dan Tuhan sudah berikan untuk kami. Kami menunggu waktu Tuhan, kami menunggu cara Tuhan untuk memproses kami jemaat-Mu ini. Tuhan sudah jawab. Kami menyerahkan pembukaan POSPEI ini
menyerahkan Pak Jeffy, Tuhan berikan roh hikmat dan juga semangat yang terus berkobar-kobar. Kami tahu itu sesuatu yang tidak mudah Tuhan, tetapi kami tahu juga karena Tuhan sudah menyertai Pak Jeffy dan Tuhan sudah utus hamba-Mu, maka baik Pak Jeffy maupun tim yang akan bekerja, Tuhan akan membuka jalan untuk hal ini. Terima kasih, kami bersyukur dan percaya bahwa Tuhan sedang mempersiapkan satu pos PI di mana kami akan menginjili orang-orang yang Tuhan juga sudah siapkan di sana untuk kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga menolak seluruh pekerjaan iblis yang mengganggu kami di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang membuat pos PI ini belum terbuka, Tuhan Yesus tolong. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan juga untuk hamba-Mu keluarga Pak Waluyo, menggembalakan jemaat-Mu Agape. Tuhan berkati baik Bu Dewi, Pak Waluyo, Hesur dan Jitro. Terus Tuhan taruh damai sejahtera dan semangat yang terus berkobar-kobar untuk melayani jemaat-Mu, menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami untuk setiap jemaat-Mu yang mengalami kondisi kesehatan terganggu, Tuhan Yesus tolong. Kami bersyukur untuk perkembangan Pak Niko, kami percaya bahwa Tuhan terus memulihkan keadaannya. Kami berdoa juga untuk Ibu Tiur, berdoa juga untuk Bu Sofi untuk tangannya dan juga Pak Agus. Tuhan, Engkau yang akan memperbaiki seluruh organ tubuh hamba-hamba-Mu ini Tuhan, sehingga dengan seluruh kesehatannya boleh mendapat kesempatan untuk memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, seluruh proses yang dijalankan untuk pengobatan dan seterusnya, kami tahu Tuhan pegang kendali atas semuanya. Terima kasih Bapak. Kami juga terus berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang punya kerinduan untuk memiliki momongan. Tuhan, Engkau mendengar hati mereka. Tuhan, Engkau melawat kandungan mereka. Tuhan, Engkau yang akan menjamah semuanya. Kami menyerahkan Ibu Narti, menyerahkan Via, menyerahkan Ibu Ita ke dalam tangan Tuhan dan yang lain. Tuhan, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami menyerahkan seluruh pertumbuhan jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Sekolah minggu gabungan sebentar Tuhan akan pimpin supaya kemuliaan bagi nama-Mu itu yang ada. Menyerahkan juga seluruh jemaat-Mu dalam pertumbuhan iman dalam tahun ini Tuhan, satu tahun yang tidak mudah, tapi kami tahu ada Tuhan bersama-sama dengan kami, seperti janji-Mu bahwa Engkau sekali-kali tidak akan meninggalkan kami dan Engkau sekali-kali tidak akan membiarkan kami. Menyerahkan pertumbuhan iman jemaat-Mu dari anak-anak sekolah minggu, remaja hingga dewasa, Tuhan mengurapi. Terima kasih Bapak, ini seru doa kami di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Sesungguhnya setiap apa yang akan kita persembahkan sebentar adalah berasal daripada Tuhan. Kita bersyukur untuk kasih-Nya, untuk penyertaan-Nya, untuk perlindungan-Nya, dan untuk setiap berkat-berkat-Nya. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita, dan biarlah bukan hanya harta kita saja, tapi kita bisa mempersembahkan usia kita, hidup kita, tubuh kita, bahkan kehendak kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Ibu Narti akan berdoa terlebih dahulu untuk persembahan ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah kami pagi hari ini, dan kami akan memberikan sebagian dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini supaya boleh dipakai untuk pelayanan di gereja kami. Berkati juga setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sudah memberi dalam pekerjaan, dalam hal apapun yang mereka kerjakan. Berkati juga yang belum bisa memberi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan menaikkan pujian sambil kantong kolektor diedarkan dari nyanyian Kemenangan Iman 97, Pakai Hidupku ya Tuhan. Tuhan, terima hidupku dan kuduskan bagi-Mu. Rangsang tangan bekerja,
Ayat yang keempat. Buatlah kehendakku sama dengan hasratmu, pakai juga hatiku, jadi tata bagimu, jadi tata bagimu. Tiba saatnya kita akan mendapat berkat dari kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan nanti oleh Bapak Pendeta Albert Lopus dari Jakarta. Biarlah kiranya firman Tuhan ini yang memberikan kepada kita pimpinan, membangun kita dan memberikan kesadaran kepada kita. Sebelum kita menerima lawatan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan, kita akan menaikkan pujian terlebih dahulu dari nyanyian Kemenangan Iman 167, Beri Kebaharuan. Bapa kami, anak-Mu berhimpun Kau berseru beri kesadaran oleh firman-Mu Yahud. Sadarkanlah, sadarkanlah, beri kebangunan Tuhan, kebangunan, kebangunan, berilah oleh firman-Mu. Anugerah-Mu limpahkan berkat surga pada kami, beri kami rasakan kesadaran oleh firman-Mu. Sadarkanlah, sadarkanlah, beri kebangunan Tuhan, kebangunan, kebangunan, berilah oleh firman. Ayat yang keempat. Berilah kami kuat-Mu, pimpinan dan kawalan-Mu, oleh Roh-Mu berikan kesadaran oleh firman-Mu. Sadarkanlah, sadarkanlah, beri kebangunan Tuhan, kebangunan, kebangunan, berilah oleh, berilah oleh, berilah oleh firman-Mu. Kita berdoa. Firman-Mu ya dan amin. Kami bersyukur bahwa firman-Mu wahyu khusus yang dengannya menerangi perjalanan hidup kami, menjadi pelita dan terang bagi jalan kami, bahkan menuntun kami kepada kehidupan yang kekal. Kami percaya bahwa dengan kuasa firman-Mu kami akan menjadi kuat
dan dengan kuasa firman-Mu kami dapat mengalahkan segala benteng-benteng persoalan yang terjadi dalam kehidupan kami. Karena itu kami taklukkan hati dan pikiran kami untuk diisi oleh sabda Tuhan, sehingga melalui kebenaran firman Tuhan kami dikuatkan untuk hidup melayani Tuhan sampai Engkau datang kembali. Dalam Kristus Yesus firman yang hidup dan berkuasa, kami sambut sabda-Mu dengan sukacita. Amin. Shalom. Puji Tuhan, senang bertemu. Ini kesempatan pertama ada di tengah-tengah jemaat keluarga besar GKI Agape Cimahi. Terima kasih untuk kesempatan ini bisa hadir beribadah dan melayani Tuhan bersama-sama. Sebelum kita belajar firman Tuhan, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Pendeta Albert Nopus. Saya orang Timor Leste, tapi besar di Kupang karena ayah saya bertugas sebagai aparat negara, angkatan darat. Saya dari kecil anak kolong ini itu ya, hidup pindah-pindah dari Koramil ke Kodim. Tapi puji Tuhan, saya saat ini saya sudah menikah. Istri saya orang dari Sumatera Utara, orang Batak. Kalau ada Bapak Ibu orang dari Sumatera, istri saya baru mengunsong. Dan kami saat ini tinggal di samping Bandara Soekarno-Hatta dan melayani sebagai gembala di Gereja Kemainjil Indonesia Karangtengah, Kota Tangerang. Ya, jemaat kita ya kebanyakan komunitas dari Sumatera Utara. Saat ini sekitar 300 jiwa. Dan puji Tuhan kita berada di kompleks perumahan Palem Ganda Asri. Kita bersyukur gereja itu adalah salah satu gereja terbaik, karena itu bantuan juga dari perusahaan. Kalau Bapak Ibu mendengar tentang Sabar Ganda, salah satu orang Batak terkaya di Indonesia ini, dan memberikan gereja tanah untuk kita bisa bangun gereja yang cukup bagus di tempat itu. Baik. Oleh anugerah Tuhan juga dalam konferensi wilayah Gereja Kemainjil Indonesia Jawa Sumatera tahun 2021 kami dipercayakan saat ini sebagai sekretaris wilayah, ya, sehingga bisa ada di sini. Kemarin kami ada di daerah Jawa Barat untuk bersama-sama Pak Ketua Daerah dan BPD melaksanakan sosialisasi anggaran dasar, anggaran rumah tangga untuk majelis dan juga pekerja. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sedikit perkenalan. Bersyukur juga, terima kasih untuk sambutan, untuk pelayanan, khususnya Pak Gembala dan Ibu dan semua. Tadi malam saya bisa beristirahat dengan sangat baik di tempat yang disediakan. Bersyukur kepada Tuhan. Saya mendapat informasi dari Pak Gembala bahwa Gereja Kemainjil Agape sementara bulan ini membahas tentang doa. Dan itu adalah sebuah kabar gembira karena di bulan ini juga Gereja Kemainjil Indonesia secara nasional mencanangkan gerakan doa dan puasa selama 40 hari. Ya, saya pikir memang itu agak susah-susah gampang untuk kita bisa menjalankannya persis, tetapi spiritnya yang kita mau dapatkan itu ya di dalam doa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bicara tentang doa dan dampaknya di dalam kehidupan kita, maka kita harus kembali kepada firman Tuhan. Ada banyak ajaran, ada banyak gerakan, ada banyak persekutuan doa dan lain-lain, tetapi doa yang melahirkan kuasa dan dampak itu kalau kita kembali kepada firman Tuhan. Itu yang paling asasi dan paling mendasar. Karena itu maka mendasari khotbah saya tentang doa pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan kepada kita dengan tema menaklukkan benteng-benteng dengan doa dan firman. Menaklukkan benteng masalah dengan doa dan firman.
Ayat firman Tuhan untuk kita pagi hari ini terambil dari surat 2 Korintus pasal 10 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Maaf, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian sabda Tuhan. Aku Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, janganlah kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa aku hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Demikian pembacaan sabda Tuhan. Diberkatilah kiranya kita yang mendengarkan sabdanya, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi dari teks firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan pesan Tuhan kepada kita pada pagi hari ini dengan tema menaklukkan benteng-benteng dengan kuasa doa dan firman. Tema ini saya angkat dari saya senang sekali membaca buku. Saya berusaha untuk setiap hari paling tidak ada setengah jam untuk bisa membaca buku. Saya pulang kerja atau pulang apa, saya ke perpustakaan atau di mana ada kesempatan membaca buku. Ini adalah inspirasi dari sebuah buku. Saya pikir mungkin kalau ada Bapak Ibu yang pernah membaca buku ini, Pak Gembala mungkin. Tapi buku ini sangat luar biasa, ditulis oleh seorang penulis namanya Bert Moore, yang menulis tentang bagaimana kuasa doa. Yang kalau doa itu memang ada banyak orang, ada orang-orang yang dikaruniai dengan kemampuan berdoa, doa syafaat yang baik, dan kadang kita terpukau dengan kata-kata, ungkapan-ungkapan doa yang powerful begitu rupa. Tetapi buku itu menekankan satu pesan yang sangat fundamental, bahwa doa yang berkuasa, doa yang powerful itu adalah doa yang bersumber dari firman Tuhan, atau doa yang berdasarkan pada firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah wahyu khusus, cara Tuhan berbicara kepada kita. Kalau doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan, maka Alkitab, firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus, adalah cara Tuhan berkomunikasi, cara Tuhan menyatakan maksud dan rencananya kepada kita. Seluruh area kehidupan kita, sadar atau tidak bahwa seluruh area kehidupan kita, dalam artian seluruh pikiran, perasaan, dan bagian-bagian dari hidup kita, itu adalah menjadi area medan pertempuran antara paling tidak 3 kekuatan. Kekuatan daging, hawa nafsu, dosa, dan yang tidak kalah penting adalah iblis. Bahasa istri saya simbolis katanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi area yang paling strategis yang menjadi sasaran
kuasa kegelapan untuk dikuasai dan menjadi rawan untuk dikuasai adalah pikiran. Karena itu ketika kita bicara tentang kehidupan doa, kehidupan yang digerakkan oleh doa, pelayanan yang digerakkan oleh doa, keluarga yang digerakkan oleh doa, maka kita harus tahu, kita harus jaga betul pikiran kita. Kita harus jaga betul apa yang kita pikirkan atau apa yang kita dengarkan, karena pikiran kita, sadar atau tidak, akan mempengaruhi seluruh tingkah laku kita. Dan kalau pikiran kita dikendalikan oleh sikap tingkah laku kita, maka tingkah laku kita akan berdampak pada apa yang kita lakukan, pada keluarga kita, pada pelayanan kita, dan apakah itu mempermuliakan nama Tuhan, itu berdampak atau tidak. Karena itu maka di dalam pembacaan kita ini pada pagi hari ini, Rasul Paulus menyatakan sikapnya, pandangannya, ajarannya tentang bagaimana kehidupan doa yang didasarkan pada kehendak Allah, didasarkan pada firman Tuhan, yang menuntun pada satu tujuan yang besar, bahwa cara terbaik untuk mengalahkan segala sesuatu, kata Rasul Paulus, ialah dia membangun kehidupan doanya, ajarannya, dan mengajak umat yang mendengarkannya untuk menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara-saudara, saat kita bangun tidur, pikiran kita sudah dibanjiri dengan begitu banyak informasi, begitu banyak hal yang harus kita pikirkan lalu kita putuskan. Dan kita bingung kita mau mulai dari mana. Syukurlah kalau kita bangun pagi, sebelum kita memikirkan hal-hal yang lain, memikirkan dapur, kalau ibu-ibu, bapak-bapak memikirkan pekerjaan, anak-anak memikirkan sekolah, memikirkan macet di jalan dan seterusnya, apakah bapak ibu mengisi pikiran bapak ibu saudara dengan firman Tuhan? Karena jika tidak, kalau bukan pikiran Tuhan yang lebih dahulu masuk ke dalam pikiran kita setiap hari, maka percayalah, sadar atau tidak, banyak hal informasi itu yang masuk ke pikiran kita akan mempengaruhi mood kita, akan mempengaruhi sikap kita, bahkan cara kita berkomunikasi. Bisa juga cara kita menyetir di jalan. Kalau kita tidak mengisi pikiran kita dengan pikiran Kristus. Sebab jika iblis telah berhasil menguasai dan menaklukkan pikiran kita, maka seluruh hidup kita dengan mudah dapat ditaklukkan dan dikuasainya. Karena itu maka Paulus menasihati kita supaya mengisi pikiran dengan hal-hal yang positif. Dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan, karena itu demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu memikirkan hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna, pikirkanlah semuanya itu. Dan kemudian juga di dalam Filipi Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2, Rasul Paulus menasihatkan bahwa hendaklah kita memikirkan hal-hal, perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di bawah. Memang kita masih hidup di dunia, kita memikirkan perkara-perkara duniawi, tetapi jangan kita dikendalikan oleh hal-hal yang duniawi. Rasul Paulus mengatakan kami juga masih hidup di dunia. Pepatah mengatakan di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Tetapi itu tidak berlaku kalau kita mengizinkan pikiran kita untuk dikuasai, dikendalikan oleh hal-hal yang tidak berasal daripada firman Tuhan, yang digerakkan, diperkuat oleh gerakan doa. Seorang penulis terkenal berkata, burung punya sayap untuk terbang, dan ketika saya berjalan di alam terbuka, saya tidak bisa melarang burung untuk bisa terbang melewati kepala saya, tapi saya tidak akan mengizinkan burung itu untuk boleh bersarang, bertengger, apalagi bersarang di atas kepala saya. Itulah kiranya prinsip yang harus kita miliki, kita pegang, bahwa
di dalam kehidupan kita, kita hidup di dunia ini dengan begitu banyak pergulatan, begitu banyak persoalan, begitu banyak tantangan, begitu banyak kebutuhan yang harus kita pikirkan, kita diskusikan, kita putuskan. Tetapi pikiran kita harus dikendalikan oleh firman Tuhan dan diperkuat di dalam doa yang didasarkan pada firman Tuhan. Nah, karena itu maka pertanyaannya, apa itu benteng? Di dalam ayat 5 di dalam pembacaan kita hari ini, Rasul Paulus menegaskan kepada kita segala pikiran. Yang dimaksudkan dengan benteng yaitu segala pikiran, motivasi, kehendak dan apapun yang menghalangi kita untuk mengenal Allah. Karena Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya, supaya pada akhirnya aku menjadi serupa dengan Dia. Kalau dengan demikian maka Bapak Ibu Saudara sekalian, maka bicara tentang benteng, bicara tentang kubu, itu bicara tentang sesuatu yang kuat, sesuatu yang begitu menakutkan, sesuatu yang tidak bisa dihadapi dengan cara yang biasa-biasa. Kita membutuhkan pendekatan yang ekstraordinari dari firman Tuhan, kuasa doa dan tentunya kuasa Roh Kudus. Kita berdoa syafaat setiap minggu, kita berdoa di rumah kita dan seterusnya, dan itu baik. Tetapi benteng-benteng itu yang baik berasal dari dalam diri kita maupun dari luar sana, yang dikendalikan oleh kuasa yang tidak kelihatan, tidak bisa ditaklukkan dengan cara yang biasa-biasa. Maka tidak salah, tepat adanya dan luar biasa apa yang dicanangkan oleh Pak Gembala dan majelis tentunya dan semua jemaat Tuhan. Saya pikir kita sepakat bahwa kalau kita mau membangun kehidupan iman kita menjadi kuat, gereja kita menjadi kuat, kita harus mulai dengan lutut, mulai dengan doa dan firman. Karena bicara tentang benteng itu juga bicara tentang keterikatan terhadap sesuatu. Bisa saja kita sudah berdoa sekian lama tapi kita menjadi putus asa karena kelihatan doa kita tidak dijawab-jawab. Kita menjadi patah hati, kita menjadi kecewa. Kecewa dengan diri kita sendiri, tidak sedikit juga yang kecewa dengan gereja, kecewa dengan pendeta, yang lebih parah kecewa dengan Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, maka Paulus menasihati kita untuk menawan dan menaklukkan segala pikiran kita di bawah kehendak dan kuasa Kristus dan firman-Nya. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 5, Rasul Paulus menasihati, hendaklah pikiran Kristus berdiam di dalam hatimu. Ketika Rasul Paulus bicara tentang ketaatan, bicara tentang kesatuan, bicara tentang persekutuan, maka Rasul Paulus menekankan satu hal yang sangat fundamental, yaitu menaklukkan pikiran di bawah kuasa firman Tuhan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya, kita menawan dan menaklukkan segala benteng-benteng itu dengan kuasa doa dan firman Tuhan. Nah, karena itu maka pertama kita harus kenali dan gunakan semua senjata kelengkapan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, sebagaimana dituliskan oleh Rasul Paulus melalui surat tulisannya kepada jemaat di Efesus, Efesus pasal 6 ayat 10 hingga ayat yang ke-18. Dikatakan, kenakanlah selengkap senjata Allah. Di sana kita membaca ada daftar-daftar figuratif tentang perlengkapan rohani yang diberikan kepada setiap orang percaya
yang harus digunakan, tidak ada alternatif, tidak ada pilihan. Kita harus menggunakannya bersama-sama dengan hikmat dan kuasa Tuhan, dengan kuasa firman. Maka perhatikan, ada daftar-daftar perlengkapan rohani, senjata rohani yang diberikan untuk kita gunakan di dalam setiap pergumulan kita, perjuangan kita, pelayanan kita untuk menaklukkan segala benteng-benteng. Di sana ada ikat pinggang kebenaran, ada baju sirah keadilan, ya, kasut kerelaan untuk memberitakan Injil, damai sejahtera, lalu ketopong keselamatan dan perisai iman. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, lalu ada pedang roh. Dan di dalam ayat yang ke-17 ada dua hal, pedang roh dan doa. Perhatikan, dari semua perlengkapan senjata Allah yang figuratif, yang dilambangkan atau yang dicatatkan oleh Rasul Paulus di sana, baik ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kasut kerelaan memberitakan Injil, ketopong keselamatan, perisai iman, itu semuanya tidak bisa digunakan untuk menyerang. Itu hanya bisa digunakan untuk melindungi diri. Artinya kita hanya menggunakannya untuk membentengi diri, dan kita tidak bisa banyak bergerak karena kita harus berlindung di dalamnya. Itu baik terhadap serangan-serangan apapun. Diberikan oleh Tuhan, diilhamkan oleh Tuhan, dikaruniakan oleh Tuhan untuk melindungi diri kita. Tetapi kalau kita hanya berdiam dan berlindung, melindungi diri kita, menggunakan semua yang membuat kita aman, nyaman, betah, sehingga kita merasa ya fine-fine saja, semua baik-baik saja, maka kita tidak mungkin bisa melakukan terobosan yang oleh Rasul Paulus disebut sebagai benteng-benteng yang harus ditawan dan ditaklukkan di bawah kehendak Kristus. Itu hanya mungkin kalau kita lakukan, kita menggunakan peralatan perang yang fungsinya untuk menyerang, dan itu adalah doa dan firman. Ya, di dalam ayat 17, di dalam Efesus pasal 6, Efesus 6 ayat 17, mari kita perhatikan ayat 10 sampai bicara tentang perlengkapan rohani. Ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ya. Dan ayat 18, dan dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ayat 17 dan 18 maksud saya tadi. Jadi perhatikan, dari semua peralatan perang, perlengkapan rohani yang dikaruniakan Tuhan itu, hanya ada dua yang fungsinya untuk menyerang, yaitu ayat 17, pedang roh, yang dijelaskan di frasa berikutnya, yaitu firman Allah. Dan senjata berikut yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada setiap orang percaya, setiap pelayan Tuhan, untuk menaklukkan, menghancurkan, merobohkan segala benteng-benteng persoalan adalah doa. Berdoalah di dalam Tuhan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Singkat diucapkan, tetapi untuk mempraktekannya seumur hidup pun kita tidak akan pernah tamat-tamat. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kedua senjata inilah, yaitu doa dan firman, yang memiliki kuasa yang mampu untuk menaklukkan, menawan dan merobohkan benteng-benteng apapun, baik itu yang kita tidak sadari lahir dari dalam diri kita karena kedagingan, karena dosa, dan khususnya yang dilakukan oleh serangan kuasa kegelapan. Tadi kita baru mulai ada begitu sedikit serangan, walaupun tidak harus berpikir terlalu jauh,
Tapi Pak Gembala bilang, selama ini belum pernah kejadian seperti hari ini. Berapa kali sampai mungkin harus tertunda. Saya tanya, apakah dengan peralatan ibadah yang sama-sama? Dan itulah cara kerja iblis, Bapak Ibu Saudara. Firman dan doa memiliki kuasa, dan kata kuasa di dalam Alkitab kita yang bahasa aslinya adalah bahasa Yunani, yaitu khususnya dalam ayat ini, yaitu bentuk jamak, benda jamaknya dunamai dari kata dunatos atau dunamos, yang bermakna pencapaian yang signifikan dari Allah yang dapat diaplikasikan, dapat diterapkan, dapat dilaksanakan dalam kehidupan kita. Artinya bahwa benteng masalah apapun yang tidak bisa ditaklukkan, yang tidak bisa dikalahkan, yang tidak bisa dirobohkan dengan cara-cara biasa. Ibadah bisa, khotbah bisa, tetapi itu saja tidak cukup. Kita perlu sungguh-sungguh menjadi militan di dalam doa dan firman. Baru kita bisa mengalahkan segala anasir kuasa kegelapan. Karena di dalam Efesus pasal 6 ini kalau kita baca keseluruhan, alasan kenapa kita harus menggunakan segenap senjata Allah itu adalah karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penghulu-penghulu di udara, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa yang tidak terlihat, tetapi dampaknya terasakan setiap saat, bahkan di dalam gereja, di dalam pelayanan, di dalam setiap keluarga. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Kristus, kita harus menggunakan dinamit yang tepat, dan Tuhan mengaruniakan kita 2 batang, saya pakai istilah itu, 2 anugerah terbesar, perlengkapan rohani yang dahsyat, powerful, yaitu doa dan firman Tuhan, yang kalau kita menggunakannya dengan iman, dengan konsekuen, dengan konsisten, dengan militan, maka kita akan merasakan dampaknya, kita akan melihat hasilnya, kita akan melihat kuasanya. Tema kita yang dicanangkan oleh pimpinan kita Gereja Kemajuan Indonesia selama 5 tahun ini adalah menjadi gereja yang bertumbuh, bertambah, dan berdampak. Dan itu hanya mungkin sekali lagi kalau kita membangunnya di dalam doa dan firman. Doa yang berdasarkan firman. Ada begitu banyak doa, ya, ada doa bahasa roh dan seterusnya. Ya, ada orang yang doa keliling, ya, kemana-mana, baik saja. Memang kita perlu begitu banyak strategi, tetapi Tuhan telah memberikan kita perlengkapan yang sempurna, yang tidak perlu kita begitu berlelah, begitu banyak untuk mencari informasi, strategi, metode dari berbagai tempat. Semua metode dan kuasa ada di sini. Karena itu, mari bangun kehidupan dan doa kita berdasarkan firman Tuhan. Karena kalau kita mau melihat kuasa Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pernah melihat tayangan atau berita tentang cara orang merobohkan, meruntuhkan bangunan, gedung, hotel atau apa yang besar, dan itu biasanya di tengah pemukiman. Ya, yang saya saksikan adalah biasanya itu harus dengan cara diledakkan, dan itu perlu ketelitian yang luar biasa oleh ahli yang merancang. Saya begitu kagum karena bagaimana meruntuhkan gedung 30 lantai sementara gedung-gedung di sampingnya yang jarak 1 meter pun tidak ada yang kena dampak yang serius, kecuali mungkin debu dan percikan-percikan kerikil. Gedung itu langsung sekejap rata dengan tanah. Dapat dibayangkan kalau itu harus dirobohkan dengan cara yang
konvensional, robohkan satu-satu, lantai 30 satu-satu, atau robohkan dari bawah, ketok. Roboh iya, tetapi ada korban yang lain juga banyak. Dan itu membutuhkan waktu, tenaga, energi yang begitu ekstra luar biasa. Tetapi dengan kuasa dinamit, ledakan yang kecil, tetapi dengan sumber yang tepat, cara yang tepat, dalam sekejap, bangunan yang kokoh yang begitu menakutkan itu rata dengan tanah. Itulah cara kerja kuasa doa dan firman, kalau kita membangunnya dengan cara yang benar. Perhatikan bahwa kalau mau meruntuhkan, menghancurkan, meledakkan sebuah gedung, maka tim atau regu ledakan itu akan datang, mereka akan naik ke setiap lantai, mereka akan melihat, lalu meletakkan dinamit di setiap lantai sudut yang tepat, sehingga waktu diledakkan satu kali itu serentak. Jangan di atas sana meledak, di bawah sini masih tunggu waktu dan seterusnya. Ini bicara tentang komitmen, pengorbanan, bicara tentang kesehatian untuk bisa bergerak bersama-sama. Spirit, kemauan untuk bisa bergerak bersama-sama. Mereka akan meletakkannya di tempat yang paling tetap, dan ketika hitungan detik 1, 2, 3 klik, itu selesai. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ilustrasi gambaran ini menolong kita untuk melihat bagaimana kehidupan doa kita. Apakah kehidupan doa yang diimbangi dengan kehidupan membaca dan merenungkan firman dengan benar, menghidupi firman Tuhan. Paling tidak setiap hari berusaha untuk mengingat satu ayat firman Tuhan. Di tempat di gereja kita, di gereja Keminyil Karangtengah, saya akan menulis renungan, atau saya mengkustomasi mengutip renungan dan mencantumkan sumbernya. Lalu saya harus menambahkan, setiap hari kita wajib menghafal satu ayat. Mungkin tidak ingat persis alamatnya, tapi kata-katanya diingat baik. Karena itu adalah senjata kita. Sehingga ketika berhadapan dengan masalah, kita tidak harus pulang buka Alkitab dulu. Memang sekarang ada Alkitab pintar di handphone telepon genggam kita. Tapi kapan kita buka, udah selesai kita. Mari kita isi pikiran kita, isi waktu kita setiap hari dengan doa dan firman. Bapak Ibu Saudara sekalian, masalah besar, masalah kecil sekalipun tidak bisa dihadapi dengan kekuatan kita sendiri, bahkan dengan kekuatan ajaran motivasi. Kalau kita membuka media sosial, menyaksikan tayangan televisi, ada talk show, Bapak Ibu mungkin ingat beberapa 1 atau 2 tahun yang lalu di salah satu stasiun televisi, seseorang yang motivator yang wow, itu kayak memukau satu bangsa, ya, dengan slogannya, Bapak Ibu masih ingat? Oh ya, terima kasih Pak, saya tidak menyebut itu ya, tidak etis. Wow, luar biasa. Pertanyaannya sekarang ada di mana Bapak Ibu? Betul. Tetapi semua kehebatan dunia ini, teknologi apapun, kemampuan kita, itu ada batasnya. Yang tidak ada batasnya, yang tidak ada habisnya, sumbernya adalah doa dan firman Tuhan. Karena itu mari kembali kepada doa dan firman Tuhan dan bersandar pada pimpinan Roh Kudus. Kalau kita mau mengalami terobosan, kalau kita mau mengalami kehidupan yang diberkati dan menjadi berkat, atau kehidupan yang berdampak. Kenapa doa? Karena sekali lagi, doa menghubungkan kita dengan sumber kuasa.
yaitu Allah sendiri. Saya mengutip pendapat seorang penafsir yang mengatakan, doa itu bagaikan alat komunikasi canggih. Saya tidak tahu apa alat komunikasi militer yang paling canggih di zaman saya, karena bapak saya provos sering bawa HT gitu. Menurut saya itu alat yang paling canggih, dan penafsir ini mengatakan doa itu diibaratkan seperti HT di tangan komandan perang, yang dia bisa berkomunikasi dengan sumber kekuatan di pangkalan, di markas besar. Itulah makna doa. Kenapa kita harus membangun kehidupan doa kita yang digerakkan oleh kuasa Roh Kudus berdasarkan firman Tuhan. Hidup yang kuat di dalam doa pasti hidup yang penuh kuasa, tetapi sebaliknya, hidup tanpa doa sudah pasti tanpa kuasa. Dan kalau tanpa kuasa, maka kita bisa menjadi sasaran empuk, bahkan menjadi bulan-bulanannya. Kuasa yang tidak kelihatan, namun dahsyat dampaknya. Karena itu, gunakanlah selengkap senjata Allah, khususnya 2 senjata rohani yang bisa digunakan untuk menyerang, untuk menyerbu dan merubuhkan benteng-benteng persoalan apapun itu. Di dalam kehidupan kita, studi kita, pekerjaan kita, keluarga kita, gereja kita, bahkan bangsa kita. Yang kedua, kenapa firman? Karena firman, sekali lagi, firman adalah isi hati Tuhan. Firman adalah cara Tuhan berbicara kepada kita. Kalau doa adalah cara kita berbicara kepada Tuhan. Tetapi kalau kita hanya berdoa, menangis, ada orang kalau berdoa, orang yang biasa mungkin melankolis dan sebagainya, tanpa sadar air mata. Tapi kalau kita hanya berdoa dan tidak membaca firman, maka kita hanya menghujani Tuhan dengan perkataan, permintaan, permohonan. Tetapi kita tidak punya kesempatan untuk mendengarkan Tuhan berbicara apa yang mau kita lakukan. Mungkin Tuhan mau kita sabar, mungkin Tuhan mau kita menunggu, mungkin Tuhan mau kita berbesar hati untuk mendengar Tuhan menjawab tidak atas doa kita ini. Dan karena Tuhan menyediakan yang jauh lebih besar daripada apa yang kita harapkan. Karena tujuan Tuhan, memang Tuhan memberikan kita kuasa. Firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 12, setiap orang yang percaya dan menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Tetapi bukan itu tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan ialah supaya kita membangun persekutuan yang intim dengan Dia dan menjadi serupa dengan Dia. Yang lain-lain adalah bonus. Dan karena itu maka untuk bisa membangun hubungan yang intim dengan Tuhan dan mengalami kuasanya, maka kita juga harus bertumbuh di dalam firman-Nya. Kenapa harus firman? Sekali lagi, firman diilhamkan oleh Roh Kudus dengan kuasa ilahi. Seperti dicatat oleh Rasul Paulus dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Bermanfaat, berguna untuk mengajar, untuk mendidik, untuk memperbaiki kelakuan, dan menegur kita di dalam kesalahan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, gunakan selengkap senjata Allah, khususnya doa dan firman secara seimbang, sehingga olehnya Bapak Ibu Saudara dan saya, kita bisa mengalami terobosan di dalam doa dan firman. Kita sementara menjalani gerakan 40 hari doa dan puasa. Saya berdoa dan kita semua berdoa bahwa di akhir nanti di tanggal 9 Februari, ketika kita merenungkan, ketika kita mengevaluasi, kita bisa menemukan ada titik terang yang kita dapatkan dari apa yang kita gumulkan, pelayanan kita, gereja kita. Mari bangun menara doa dan kehidupan doa yang baik, yang kuat di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Saya tidak tahu apa yang di dalam kehidupan pribadi, keluarga, bahkan gereja. Salah satu hal
yang kita doakan, yang harus kita rentukan, kita sepakat bersama dan doakan dengan doa dan firman, yaitu kita berdoa supaya kita bisa memiliki tempat ibadah sendiri. Tadi saya bicara dengan Pak Gembala. Saya ingatkan Pak Gembala, Pak, saya ingat beberapa tahun yang lalu saya lupa dan beliau ingatkan saya. Kita sementara berdoa untuk gereja ini, dan waktu itu ada gerakan, kalau tidak salah 100.000. Tetapi perlu orang-orang yang militan untuk terus menggerakkan itu. Sehingga kalau kita bergerak bersama, percaya bahwa Gereja Kemenjadian Agape Cimahi sebelum pindah ibu kota negara, mudah-mudahan kita sudah bisa punya tempat sendiri. Amin, amin. Tapi kita harus bergerak bersama. Kami siap mendukung. Saya pikir kalau bergerak di daerah tidak cukup, di jemaat tidak cukup, mungkin kita harus skop yang lebih besar di wilayah. Apa susahnya 100.000? 100.000 kalau kita pergi makan, satu orang aja kadang nggak cukup. Tapi kalau kita investasi untuk pekerjaan Tuhan di dalam kekekalan, 100.000 itu kelihatan. Mungkin untuk isi bensin hanya jalan berapa kilometer, tapi kalau untuk membangun rumah Tuhan, itu menuntun kita sampai di dalam sorga. Amin. Pada akhirnya saya ingin tutup dengan satu kesaksian yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur oleh anugerah Tuhan, saya mendapat kesempatan. Istri saya bekerja di sebuah sekolah metodis, kalau Bapak Ibu mendengar. Dan sekolah itu memiliki sekolah teologi juga. Lalu oleh anugerah Tuhan, mereka tahu bahwa saya, walaupun saya dari melayani di gereja Kemenjil, mereka menawarkan kalau ada kesempatan untuk mendapat bantuan dan belajar di salah satu sekolah metodis itu. Dan oleh anugerah Tuhan, saya dinyatakan layak mendapatkan bantuan sehingga bisa menyelesaikan pendidikan saya. Dan salah satu anugerah yang saya dapatkan di dalam momen itu adalah ketika diizinkan untuk boleh mengadakan studi riset di Korea Selatan. Bapak Ibu tahu bahwa kiblat pertumbuhan gereja terbesar di dunia saat ini adalah Korea Selatan dan Brasil. Saya belum pernah ke Brasil, tetapi betul adanya kita pernah tahu tentang gereja terbesar di dunia dengan jumlah anggota terbesar di dunia itu Dr. Paul Yonggi Cho. Tetapi waktu kami ke sana, maaf, gereja itu bahkan sudah tidak terurus, banyak bangunan yang tidak terurus baik karena beliau sendiri sudah tua dan ada banyak hal. Tapi memang kuasa doanya luar biasa. Itu seperti satu kaflin, satu kawasan yang saya tidak tahu berapa banyak. Beliau hanya berkhotbah di satu ruang aula utama dan kamera CCTV, jemaat bisa mengikutnya. Tapi saya berkesempatan untuk penelitian, berkunjung, wawancara dengan beberapa gembala yang hebat di beberapa gereja metodis terbesar. Yang terbesar itu anggotanya 80.000 jiwa. Dan satu hal yang paling berkesan adalah setiap tempat yang kami kunjungi untuk penelitian, wawancara dan seterusnya, rata-rata gedung gerejanya itu bertingkat. Dan entah berapa tingkat, kalau gereja itu 5 lantai, maka lantai 5 itu hanya khusus untuk doa, ruang doa. Tidak ada kursi, tidak ada apa yang lain di sana, seperti aula kosong, tengahnya kosong, paling nanti kalau mau kursi lipat, kelilingnya kamar-kamar, dan hanya ada bangku kecil di mana orang berlutut dan berdoa. Saya bertanya, kenapa harus ada bangku kecil? Karena orang berdoa saking lama nanti tidak bisa bangun lagi, kecapean, maka perlu ada topangan, katanya. Jadi doa tidak direncanakan 1 jam, kalau Anda terlambat dari 1 jam tidak bisa berdoa lagi. Itu nyaris sepanjang malam. Orang bisa datang, dia punya masalah, dia masuk ke kamar itu, dia berdoa, berteriak-teriak sampai dia merasa sudah lega, baru dia ikut. Kalau ada yang bisa nyanyi-nyanyi di ruang tengah, silakan. Kalau enggak, dia pulang. Dan semua orang-orang hebat pagi-pagi
direktur apapun sebelum mereka berangkat. Saya hampir semuanya jarang menginap di penginapan umum seperti hotel dan lain, kebanyakan mereka punya guest house, jadi kami kebanyakan nginap di guest house-nya gereja. Dan mengejutkan karena setiap pagi jam 3 pagi, bahkan jam 2 pagi, saya pertama kali menginap di satu gereja yang namanya Gereja Gembala Baik. Itu di kota Seoul, gerejanya besar sekali. Itu. Dan pagi-pagi, jam 2 pagi, berisik. Saya pikir jangan sampai ada kebakaran atau apa yang orang lari-lari. Saya buka jendela melihat ke bawah, orang parkir dan lari seperti mengejar sesuatu. Dan tiba-tiba di lantai untuk naik ke atas, begitu berisik. Lalu saya keluar. Ternyata orang lari jam 3 pagi itu untuk datang berdoa sebelum mereka pergi bekerja. Itu dahsyat luar biasa, saudara-saudara. Dan ketika kami bertanya kepada pimpinannya, kami mulai dengan lutut, kami mulai dengan doa dan firman. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pada akhirnya saya ingin menutup dengan mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita membangun kehidupan doa berdasarkan firman Tuhan agar melihat kuasa Tuhan. Roma 12 ayat 11 dan 12. Ini 12, 11, 12 mudah diingat. Menjadi ayat yang saya titipkan untuk kita pada pagi hari ini. Roma 12 ayat 11 dan 12 kiranya meneguhkan kita untuk tetap kuat di dalam doa. Mari kita membacanya secara bersama-sama. Roma pasal 12 ayat 11 dan 12. 2, 3 ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kiranya Tuhan memberkati kita. Tetaplah bertekun di dalam doa, karena doa dan firman sanggup meruntuhkan benteng-benteng kubu pertahanan, baik yang dibangun oleh kuasa kegelapan maupun yang tumbuh oleh karena dosa dan kedagingan kita. Akan hancur dan kita akan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, berkat doa dan firman. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Firman-Mu ya dan amin. Kami tidak dapat hidup hanya dengan roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman-Mu berkuasa, firman-Mu menjadi terang dan pelita bagi jalan kami. Karena itu ya Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang Tuhan karuniakan, yaitu akses yang Tuhan buka untuk kami dapat berkomunikasi dengan Tuhan kapan saja. Tetapi juga Tuhan membuka diri kepada kami melalui firman-Mu untuk kami mendengar, mengenal Tuhan. Kuasa-kuasa yang menghalangi kami untuk mengenal Tuhan, kami hancurkan, kami runtuhkan, kami patahkan di dalam nama Yesus dan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan meteraikan firman-Mu di dalam kami. Teguhkan kami oleh firman-Mu. Jadikan kami pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Yesus, firman Allah yang hidup dan berkuasa, kami telah berdoa dan bersyukur atas firman-Mu. Amin. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada pemimpin acara. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta Albert untuk pelayanannya hari ini. Bapak Ibu sekalian, hari ini PPHW melayani di daerah Jawa Barat. Pak Ketua di Bukit Sion, Pak Sekretaris di sini, Pak Bendahara di Majalaya, dan satu lagi Ketua Biro Perkarya pelayanan di Rancaike. Jadi kita bagi-bagi. Jadi kita puji Tuhan, Pak Sekwil sudah lunas janjinya
karena beberapa waktu lalu berkeinginan hadir di sini ya, kan ini baru pertama kali dan bisa bersama-sama kita dan tidak hanya mengunjungi kita, tapi juga melayani dengan membagikan firman Tuhan. Saya bersyukur diteguhkan kembali, saya kira kita semua, tentang dua hal yang dahsyat, yaitu doa dan firman. Dan itu sudah ada dalam diri kita masing-masing, tinggal kita kerahkan untuk kita maksimalkan, kita gunakan. Terima kasih Pak sekali lagi untuk pelayanannya, Pak Albert dan Bapak Ibu. Beliau tinggal dekat Bandara Soekarno-Hatta. Jadi kalau ada yang sedang ke sana mungkin bisa mampir karena dekat. Sambil nunggu barangkali check in bisa ngopi-ngopi tempat Pak Albert ya. Ya, terima kasih sekali lagi, Tuhan berkati pelayanannya dan juga keluarga. Bapak Ibu sekalian, kita akan tutup dengan doa untuk mengakhiri pertemuan persekutuan kita pada siang hari ini. Tapi kita juga ingin saya sampaikan pada kita bahwa sebentar siang kami akan melihat lokasi lagi di pos PI kita. Pak Sekwil akan saya ajak ke sana dengan Sepi. Minggu lalu kita sudah ke sana dan kita berdoa bersama. Kita akan kembali ke sana dan berdoa lagi, karena saya tahu doa seperti menggemburkan dulu tanah yang tandus. Nanti tiba waktunya Tuhan berikan waktu yang tepat untuk ditabur firman itu, dan firman itu akan bertumbuh subur di sana dan kemudian akan berbuah lebat. Saya banyak mendapatkan informasi tentang lokasi ini. Lokasi yang sangat sulit. Ada teman saya cerita, dia buka bengkel di sana, dicuri barang-barang bengkelnya. Dia coba pekerjakan orang di sana, orang-orangnya malas, nggak mau kerja. Tapi nggak tahu mengapa, saya justru tidak kendor semangatnya. Justru lokasi yang seperti inilah yang justru butuh Injil. Lokasi yang keras hati, yang malas, yang menolak Injil itulah yang justru membutuhkan terang Kristus. Jadi kita akan berjuang terus bersama dengan Tuhan. Dukung doa, kalau Bapak Ibu ada yang juga tergerak untuk ke sana, mari sama-sama. Tapi minimal doakanlah kami supaya kita, perjuangan kita bersama-sama bisa menjadi sebuah milik bersama yang suatu saat kita akan menikmati bersama juga oleh anugerah Tuhan. Kita akan tutup dengan doa dan nanti, oh ya satu lagi Pak Sekwil, ini mungkin tadi mati-mati listrik itu enggak ada sengaja Pak. Itu mungkin kode buat wilayah tuh Pak, supaya segera memberikan tempat bagi kami. Paling enggak informasi ke lokasi yang lebih luas Pak ya, bahwa AGP sedang berjuang cari tempat. Nah Pak Sekwil kan nanti bisa sampaikan ke teman-teman di wilayah, mungkin juga di pusat. Jadi pas aja itu Pak ya, kebetulan karena baru kali ini memang terjadi ya, mati-mati listrik sampai berapa kali tadi. Terima kasih Bapak yang sudah membantu kita menghidupkan walaupun harus berkali-kali. Mudah-mudahan ini tidak terulang ya, karena rada terganggu juga kalau terulang dalam ibadah. Tapi tidak ada hal apapun yang mengganggu kita untuk tetap bersukacita beribadah dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Mari kita berdoa, kita berdiri Bapak sekalian, kita tutup dengan doa. Yang berulang tahun, V dan Ardi, ya kita akan doakan mereka dalam usia mereka yang ada Tuhan pakai. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Engkau begitu baik memberikan kesempatan bagi kami untuk bertemu dalam ibadah seperti hari ini. Satu kesempatan di mana kami bisa saling membangun satu dengan yang lain. Pertemuan ini menjadi pertemuan yang begitu penting, karena kami sebagai umat-Mu dipersatukan dalam anugerah-Mu, dan kami bersama-sama bisa saling mendukung dalam pergumulan pribadi lepas pribadi. Hari ini kami juga diberkati Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan, di mana dua hal yang menjadi prinsip hidup yang sangat penting dan mendasar, yaitu berdoa dan membaca firman Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itulah hal yang terpenting bagi kami sebagai umat Tuhan dalam panggilan kami menjadi berkat bagi bangsa ini atau bagi dunia ini. Tuhan tolong setiap kami agar kebenaran firman-Mu itu tertanam dalam hidup kami, hati kami seperti tanah yang subur, yang menerima firman itu dan firman itu bertumbuh dan berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan.
Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman hari ini. Berkati pelayanan hamba-Mu Bapak Pendeta Albert Nopus dalam pelayanannya di Karangtengah sebagai gembala sidang dan juga sebagai sekretaris wilayah pada periode ini. Karuniakan hikmat dari Tuhan bagi hamba-Mu dan pakai hamba-Mu perlengkapi terus untuk menjadi berkat bagi banyak orang di tempat-tempat lainnya. Keluarga sementara yang ditinggalkan, Tuhan juga menyertai ibu dalam pelayanan juga segala hal yang dikerjakannya. Kami juga mau bersyukur bersama dengan Ardi dan juga V yang dalam minggu ini Tuhan tambahkan usia 1 tahun. Kami memuji Tuhan bersama-sama dan berdoa untuk kedua anakmu ini Tuhan. Berkati mereka masing-masing dalam tugas tanggung jawab yang ada. Ardi sebagai polisi, Tuhan menolong, memberkatinya dalam tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Beri perlindungan Tuhan kemanapun dia bertugas, mampukan dia menjalankan tugas dengan baik dan menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan tempat dia berdinas ya Tuhan. Tuhan berkati juga masa depannya, kerinduan ke depannya untuk meningkatkan karir dan hal lain yang direncanakan, Tuhan tuntun dan sertai. Kami juga berdoa untuk V, kami bersyukur, berkati untuk studinya Tuhan di usia yang ada. Tuhan tolong supaya dia belajar dengan sungguh. Di masa-masa belajar di SMA ini, tentu banyak hal yang bisa dia terima untuk memperlengkapi dirinya. Dan terlebih juga untuk hal ke depan yang direncanakan untuk pendidikannya, Tuhan juga menolong segala hal kebutuhan biaya, Tuhan mencukupkan dengan berkat Tuhan. Dan Tuhan perlengkapi V terus mengalami pertumbuhan iman yang indah bersama dengan Tuhan. Dan dia dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan di dalam usia yang ada. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati pertumbuhan iman bagi V dan juga bagi Ardi, supaya mereka juga terus mengalami pertumbuhan iman yang indah dan mengenal Tuhan dari waktu ke waktu dan kehendak Tuhan dan menundukkan kehendaknya terhadap kehendak-Mu itu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah pulang ke masing-masing, berkati kami. Juga kegiatan sekolah minggu sebentar gabungan di pastori, Tuhan menolong supaya kegiatan sekolah minggu juga berlangsung dengan baik. Anak-anak Tuhan juga boleh memuliakan nama-Mu. Berkati juga sebentar siang ada pembubaran panitia Natal. Tuhan menolong supaya agenda-agenda yang dipersiapkan, hal-hal yang telah dirancang ini berjalan dan diberikan keberhasilan oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami juga akan pergi ke Cililin untuk berdoa di sana bagi pos yang akan kami buka. Tuhan mohon perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, sehingga kami juga boleh mengalami kuasa Tuhan di tempat yang kami rindukan ini. Inilah doa syukur kami, sementara kami pulang, berkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mempersembahkan permohonan kami. Jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat daripada Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, serta memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dari sekarang ini hingga Tuhan datang kembali kelak yang kedua kalinya untuk menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati kita. Shalom.